Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ari Prastiawan. Jadi hari ini saya dengan suasana yang berbeda, tidak di atas kursi ataupun di meja kantor. Nah, hari ini saya membuat simulasi. Jadi beberapa hari yang lalu ada salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Nah, mahasiswa ini menghubungi saya karena merasa kebingungan. Kenapa teman-teman? Karena setelah saya cek dan setelah kita ngobrol bareng bahwa mahasiswa ini salah menginput nama yang tidak sesuai dengan KTP di etiket. Sedangkan etiket yang terbit itu adalah etiket yang salah dan tidak sesuai dengan identitas aslinya ketika mereka sudah berada di bandara. Nah, sebelum flight mereka merasa kebingungan apa yang harus mereka lakukan karena ini sebenarnya memang sedikit riskan apabila kita tidak mengetahui secara pasti aturan-aturan yang ditetapkan oleh maskapai-maskapai yang terkait adanya nama-nama yang salah ini. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana jika teman-teman salah melakukan pemesanan tiket dan input nama itu tidak sesuai dengan data identitas. Simak video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja simulasikan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan whiteboard, jadi sengaja saya maksimalkan agar teman-teman juga bisa paham atas apa yang saya sampaikan. Jadi seperti ini, saya berikan contoh ketika saya mau melakukan penerbangan dan melakukan reservasi pemesanan tiket. Nama saya itu kan sebenarnya Ari Prastiawan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi Alfa Romeo India, kemudian Papa Romeo Alpha Sierra, Tango India Alpha Whiskey Alpha November, Ari Prastiawan. Nah, apa yang terjadi ketika saya melakukan input data di reservasi ataupun di etiket saya, dan etiket saya ketika terbit sudah menjadi etiket. Nah, sebenarnya ini kan sudah final. Data dari etiket ini adalah data yang terekam di pihak maskapai. Tetapi jangan khawatir karena ketika teman-teman melakukan pemesanan tiket dan datanya tidak sama dengan identitas, sebenarnya maskapai memberikan 3 toleransi. Nah, toleransi pertama, apakah teman-teman mau merubah jadwal ataupun penerbangan tersebut, artinya dokumen-dokumen ataupun identitas dalam penerbangan tersebut harus diubah. Atau yang kedua, teman-teman cukup membatalkan saja, misalnya memang masih merasa ragu, ditolak atau tidak di bandara. Karena beberapa orang biasanya mengalami hal seperti ini ketika dia sudah mau melakukan counter check-in, ternyata dilihat sama pihak bandara, antara nama di etiket dengan nama identitas itu tidak sama. Memang seringkali orang tersebut mengalami kendala ataupun permasalahan. Tetapi ini sudah saya buktikan dan memang ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pihak maskapai. Jadi apabila saya melakukan pemesanan tiket, nama saya tidak sesuai dengan apa yang tercantum di whiteboard ini, misalnya seperti ini, Ari Prastiawan. Nah, ini kan otomatis tidak sesuai dengan data identitas saya aslinya di KTP teman-teman. Nama saya yang di KTP adalah ini, jadi sesuai yang di KTP itulah yang harus kita edit ataupun yang kita input di pemesanan tiket. Nah, ketika nama sudah terbit di etiket dengan nama yang demikian, otomatis ini kan bakal menjadi temuan dari pihak bandara. Nah, nama ini yang pertama salah satu karakter, huruf I, seharusnya huruf Y di sini harusnya huruf I. Kemudian nama saya itu without E, jadi tanpa adanya E. Nah, di sini tanpa adanya E, sedangkan jika reservasinya ada E, maka ini tidak sesuai dengan identitas. Kemudian 3, ini Y ini tidak ada, jadi nama saya menggunakan I, tidak menggunakan Y, Prastiawan begitu. Nah, jika kesalahan seperti ini ya, coba teman-teman simak, baca antara kata ataupun nama yang di atas dengan nama yang di bawah. Nama yang di atas adalah Ari Prastiawan ya. Kita lihat ketika orang mengucapkan teman-teman. Jadi kita apakah ada konsonan huruf yang tidak sesuai dengan nama-nama kita. Jadi Ari Prastiawan. Oke, paham sampai situ? Kemudian yang di bawahnya Ari Prasetyawan. Nah, jika kasusnya seperti ini,
maskapai masih memberikan toleransi untuk teman-teman bisa ikut dalam penerbangan tersebut karena masih dalam satu pelafalan ataupun pengucapan yang sama, walaupun nama dari yang di bawah ini tidak sesuai dengan data identitas saya di KTP. Nah, ini tidak masalah. Tetapi yang fatal adalah ketika namanya itu benar-benar menyimpang. Jadi misalnya seperti ini, Ari jadi Ardi, Prastiawan jadi Prasetyo. Nah, ini adalah kesalahan yang cukup fatal karena ini sudah beda pelafalan. Ari dan Ardi itu dua nama yang berbeda dan dua kata yang memiliki pengucapan yang berbeda. Jadi ini tidak bisa ditoleransi oleh pihak maskapai. Nah, hal apa yang harus teman-teman lakukan ketika mengalami input nama yang salah seperti ini, teman-teman? Jadi teman-teman harus melakukan refund ke pihak maskapai. Nah, contoh kasusnya seperti itu. Jadi teman-teman tidak punya pilihan lain selain harus merefund. Kecuali ada beberapa toleransi seperti yang ini. Atau kalau misalnya mau dikasih contoh yang lain selain dari yang di bawah tadi, misalnya namanya saya contohkan Margaret. Nah, biasanya orang kalau misalnya memang travel agent tersebut, misalnya kayak travel agent secara manual seperti saya, itu kan benar-benar harus mencocokkan nama yang dikirim harus sesuai identitas atau tidak. Tetapi kebanyakan juga teman-teman yang pesan lewat saya itu hanya melakukan forward. Jadi ketika saudaranya atau rekannya melakukan pemesanan, mereka hanya mengirimkan pesan ke saya itu cukup diteruskan saja tanpa mengirimkan identitas. Padahal data yang dikirimkan ke saya itu saya jamin aman dan tidak bakal ada maksudnya penggunaan data di luar dari kebijakan yang seharusnya tidak saya lakukan. Nah, jika kasusnya datanya seperti ini, sedangkan nama yang di KTP itu ada H, misalnya seperti ini, Margaret, kayak gitu. Nah, tetapi yang terinput di maskapai adalah seperti ini. Ini tidak masalah, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini. Nah, batas yang bisa ditoleransi kesalahannya di pihak maskapai itu hanya 3 huruf. 3 huruf. Jadi ketika kesalahan yang tadi saya sebutkan, misalnya penggunaan menjadi Ari, terus ada huruf E, kemudian ada huruf Y, jadi Ari Prasetyawan. Nah, ketika lebih dari itu, misalnya Ari sudah Ari pakai E, jadi Arie. Nah, untuk kasus yang namanya seperti ini, nama saya Ari, ketika diinput di pihak maskapai menjadi Arie. Maksud dia adalah mungkin karena tidak melihat identitasnya, dia hanya inisiatif. Oh, mungkin Ari penulisannya seperti ini, Arie. Nah, Prasetyawan. Coba kita lihat ada berapa huruf yang salah dalam nama ini. Pertama, huruf Y salah, tidak sesuai dengan I. Kemudian ada tambahan E, sedangkan nama saya itu tidak ada huruf E. Nah, ada 2 teman-teman. Oke, ada 2 huruf yang salah. Kemudian without I, nama saya tidak ada E, jadi langsung Prasti. Kemudian yang terakhir ada huruf Y. Nah, di sini juga ada 2. Ini tidak bisa ditoleransi oleh pihak maskapai, teman-teman. Nah, ada 2 kemungkinan, teman-teman. Apabila teman-teman pergi ataupun sudah ke bandara, tetapi memang malas ataupun repot lah harus mengurus perubahan nama, kemudian datang ke kantor maskapai, itu kan sangat repot mungkin. Teman-teman memaksakan untuk tetap berangkat menggunakan nama yang tercantum di tiket, Arie Prasetyawan. Nah, ini ada 2 kemungkinan yang bakal teman-teman hadapi di bandara. Kemungkinan teman-teman bisa lolos karena orang ataupun pihak bandara mengeja nama teman-teman itu masih dalam satu huruf konsonan yang sama. Jadi Ari Prasetyawan, spellingnya itu masih sama, masih terdengar sama kan? Ari Prasetyawan dengan Ari Prasetyawan. Nah, itu masih sama. Tetapi ketika orang tersebut atau pihak bandara sangat jeli dan memang benar-benar tidak mau kesalahan data ataupun entry datanya tidak sesuai dengan etiket atau dokumen identitas, maka teman-teman tidak bisa diberangkatkan dengan nama tersebut. Dan ketika sudah di bandara tapi namanya salah,
maka jalan terakhir yang harus teman-teman pilih adalah refund. Karena kenapa? Untuk perubahan nama itu minimal 4 jam. 4 jam before flight. Jadi sebelum berangkat 4 jam ini teman-teman harus sudah mengubah nama menjadi nama yang benar seperti ini. Dan nama yang bisa diubah adalah nama maksimal mengalami kesalahan 3 huruf. Jadi seperti yang contoh tadi 1, 2, 3 Ari Prastiawan itu masih bisa diubah. Tetapi ketika kasus yang seperti ini sudah sangat sulit diubah. Jadi jalan terakhirnya adalah refund. Atau ketika teman-teman memaksakan tetap berangkat menggunakan nama yang tercantum di etiket ini, ada 2 kemungkinan teman-teman bisa lolos kalau misalnya pihak bandara tidak jeli atau membacanya masih dalam satu bunyi yang sama. Tetapi kemungkinan kedua teman-teman juga harus ditolak. Nah, jadi itu penjelasan saya untuk video kali ini teman-teman. Mungkin cukup menjawab. Jadi ketika teman-teman mengalami kesalahan penulisan nama atau etiket tidak sama dengan data identitas teman-teman, maka teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Seberapa riskan ketika teman-teman tidak mengubah nama tersebut sesuai dengan identitas. Untuk teman-teman yang masih kebingungan, boleh chat di kolom komentar, kita diskusi bareng. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.